Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man ittaba'a huda ila yaumi nalqah amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita bertemu di bantaran Kali Opak ya. Di masih wilayah Bantul ini ya. Bantul apa Sleman, Mas? Bantul. Projo Taman Sari. Saya Bantul ya. Itu namanya iklab ya, nun mati ketemu bak. Jadi Bantul. Bukan ya? Gunanya. Di kesempatan subuh pagi yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita dan memudahkan kita untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan itu satu nikmat yang teramat sangat besar yang selayaknya kita syukuri, karena tidak semua orang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sekedar mengambil air wudhu. Sekedar itu menurut pandangan orang ya. Tetapi menurut pandangan Allah, pandangan malaikat, berwudhu ya, memaksa diri untuk melawan kemalasan menunaikan sholat subuh berjamaah adalah satu hal yang teramat sangat mulia. Jadi pelaksanaan sholat itu dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya kita mengetahui keutamaan dan kebesaran pahala yang Allah siapkan, niscaya seseorang itu akan mendatanginya dengan apa? Dengan merangkak. Itu saking besarnya. Dan itu bukan satu hal yang aneh. Saya sering membuat analogi, kalau seandainya di kampung kita itu ada pengumuman dari takmir masjid, barang siapa di subuh pagi hari ini melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, maka masing-masing orang akan mendapatkan 5 juta rupiah. Itu seandainya ya. Kira-kira ini orang yang lumpuh, dia datang merangkak ke masjid enggak untuk dapat 5 juta itu? Orang yang jalannya itu pakai tekan, dia enggak bisa berjalan dengan tongkat, ya tidak bisa datang ke masjid melainkan dengan merangkak. Kira-kira datang merangkak enggak dia untuk dapat 5 juta? Saya yakin mesti akan datang. Dan semua warga kampung akan menyuruh keluarganya untuk datang, karena satu gundul dapat 5 juta. Ya apalagi lebih dari 5 juta, 10 juta misalnya. Waduh, meskipun merangkak, meskipun gelundung-gelundung pun mungkin akan didatangi itu. Dan pahala melaksanakan perintah Allah itu lebih dari sekedar 5 juta, lebih dari sekitar 10 juta ya. Maka itu kenikmatan yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang khusus. Nah, teman-teman sekalian, ikhwani wa fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, di kesempatan subuh yang mulia kali ini ya, saya ingin kembali menyitir ayat Allah Subhanahu wa taala yang semalam sudah sempat kita bacakan ya, berkenaan dengan kesenangan, berkenaan dengan hobi seseorang, kemudian seseorang itu menjalin tali ukhuwah, menjalin tali persaudaraan, menjalin tali pertemanan, kemudian dia mencintai sahabatnya tersebut di atas unsur kesamaan hobi. Seperti orang yang hobi mendaki gunung ya. Sebagian orang itu kalau ketemu orang di jalan, dia nggak bertegur sapa. Tapi kalau ketemu orang di gunung, meskipun dia nggak kenal, dia akan bertegur sapa. Iya, bener nggak seperti itu? Ada sebagian orang punya sikap seperti itu, sampai mengatakan pokoknya di gunung itu semua kita bersaudara ya. Kalau sudah turun dari gunung nggak ada urusan lagi. Atau misalnya orang yang berbeda hobinya, dia sudah tidak bersaudara lagi. Itu bersaudara yang dibangun di atas unsur apa? Kesamaan hobi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-akhillau, dan orang-orang yang mencintai. Tahu nggak itu hakikat cinta itu kan bermacam-macam ya. Ada mahabbah, ada al-khullah. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebut Nabi Ibrahim sebagai Ibrahim Khalilullah. Al-Khalil itu adalah rasa cinta tingkat tinggi, kelas tinggi ya.
Allah Ta'ala mengatakan orang yang teramat sangat mencintai, ya, kelak di hari akhirat dia akan menjadi musuh ilal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang cinta kepada orang lain karena kesamaan hobi, karena unsur-unsur dunia, maka di hari akhirat kelak dia akan menjadi musuh, kecuali orang-orang yang bertakwa. Pesan penting apa yang ingin disampaikan oleh ayat ini, yaitu hendaknya di dalam kita bersahabat, di dalam kita mencintai sahabat kita, itu dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena satu organisasi, bukan karena satu komunitas, bukan karena satu hobi dan kesenangan. Karena jika rasa cinta, rasa persahabatan yang kita bangun itu karena unsur-unsur duniawi tersebut, kelak di akhirat justru akan menjadi bumerang bagi kita. Ya, orang-orang akan menjadi musuh satu sama lainnya. Ayat tersebut itu sebenarnya turun berkenaan dengan dua orang yang bersahabat di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, namanya Uqbah bin Abi Mu'aid dan juga Ubay bin Khalaf. Ini kalau orang Jawa menyebutnya sedulur Sinorawedi, sahabat karib yang saling mencintai satu sama lain. Itu. Satu ketika Uqbah bin Abi Mu'aid, dia kan seorang pengusaha sukses ya. Dia punya domba yang sangat banyak yang digembalakan oleh tukang-tukang gembala. Nah, dia itu mengundang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk makan. Nabi mengatakan, wahai Uqbah, saya tidak mau memakan makanan ini sampai kamu masuk Islam. Maksudnya supaya dia itu mau menerima Islam. Nah, akhirnya dia masuk Islam, ya, dan ikut pengajian dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kabarnya itu tersebar di kalangan orang-orang Quraisy. Itu sesungguhnya Uqbah bin Abi Mu'aid, dia telah meninggalkan agama nenek moyangnya. Begitu temannya, sahabat karibnya mendengar, yaitu siapa? Ubay bin Khalaf itu mendengar. Ubay bin Khalaf itu mengatakan kepada sahabatnya ini, siapa tadi? Uqbah itu, wahai Uqbah, wajahku ini haram bagi wajahmu. Itu maknanya apa? Saya tuh haram ketemu dengan kamu. Kalau kata orang Jawa, dadio banyu ora arep tak cawuk, dadio godhong ora arep tak suwek, dadio teh ora arep tak seruput. Saya tidak akan pernah mau mendekati kamu, nggak akan bertemu dengan kamu sampai apa? Sampai kamu menemui Muhammad lalu meludahi mukanya Muhammad. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk solidaritasmu, sebagai bentuk bukti persaudaraan kita dan persahabatan kita, sebagai tanda bukti bahwasanya kita ini masih menjadi sahabat yang saling mencintai. Kok kamu ikut agamanya Muhammad? Kita ini kan teman, kita ini kan sahabat yang saling mencintai, kita ini al-akhilla, orang yang memiliki apa? Rasa solidaritas dan rasa cinta tingkat tinggi. Ya. Tapi kalau kamu beriman kepada Muhammad, hari ini jangan ngaku jadi sahabat saya. Jangan mengaku orang yang mencintai sahabatnya. Dan haram bagi saya untuk ketemu dengan kamu. Wajahku ini haram bagi wajahmu. Coba, nggak boleh berhadapan-hadapan lagi. Sampai kamu datang kepada Muhammad lalu kamu meludahinya. Uqbah bin Abi Mu'aid ini ternyata lebih memilih sahabatnya daripada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dia pun pergi kepada Nabi Muhammad dan meludahi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Na'udzubillah min dzalik. Sampai dalam satu riwayat disebutkan siapa yang berani mengambil kotoran unta ini lalu meletakkannya di atas punggung Muhammad yang sedang sholat itu. Uqbah itu dalam rangka untuk membuktikan ya rasa persahabatannya itu. Kalau istilah sekarang seduluran selawase gitu ya. Mati urip seduluran selawase. Di atas apa prinsip? Ya keduniawian tersebut. Ya. Ada yang gara-gara apa namanya? Memiliki hobi yang sama, akik misalnya. Ya, dengan akik kita bersaudara. Waduh.
Gara-gara akik kita menjadi berteman. Gara-gara naik gunung kita menjadi bersahabat. Ya, hobi-hobi yang lain dia tidak mau bersahabat sama orang yang memiliki hobi itu. Hati-hati di dalam bersahabat, karena sahabat itu mesti dia akan mencintai sahabatnya ini. Ini sudah merupakan apa? Hukum alam ya. Seorang sahabat mencintai sahabatnya, seorang teman mencintai temannya. Ya. Seorang mitra mencintai mitranya. Mitra pitepangan itu loh. Ya, teman yang dia kenal di dalam aktivitas yang dia lakukan. Itu hati-hati. Semua cinta yang tumbuh tidak didasari karena Allah Subhanahu wa taala, maka persahabatan, pertemanan, ya rasa cinta itu akan menjadi musuh kelak di akhirat. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Nah, ini ada kisah yang sudah kita dengarkan ya, seseorang yang berteman ya, kemudian yang satu beriman kepada Nabi, hanya dalam rangka mempertahankan pertemanannya, ia lebih memilih untuk tetap menjadi orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Jadi power of sahabat itu berbahaya sekali kalau tidak dilandasi karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada orang yang juga lebih memilih keluarganya daripada keimanan. Ada orang yang lebih memilih masyarakatnya, tetangganya, sukunya daripada keimanan. Siapa? Abu Thalib. Abu Thalib itu tahu Nabi Muhammad benar. Uqbah bin Abi Mu'aid itu juga tahu Nabi Muhammad itu benar. Tapi karena dia lebih memilih temannya, dia tinggalkan keimanan. Abu Thalib karena lebih memilih apanya? Sukunya, ya, nenek moyangnya, kabilahnya, maka dia meninggalkan keimanan. Ya. Nabi SAW bersabda kepada Abu Thalib, "Ya ammi, wahai pamanku, qul kalimatan uhajulaka biha indallah." Ucapkan satu kalimat yang dengan kalimat tersebut saya nanti bisa memintakan pertolongan untukmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu sudah mengucapkan kalimat ini, nanti di akhirat saya akan memintakan pertolongan kepada Allah untukmu. Yaitu disuruh mengucapkan kalimat syahadat. Lalu orang-orang Quraisy ini, sahabat-sahabatnya Abu Thalib, kaumnya Abu Thalib ini membuat provokasi. "Hei Abu Thalib, apakah kamu akan meninggalkan agama nenek moyangmu?" Gitu. Apakah kamu akan meninggalkan agama nenek moyangmu? Dan ini di kalangan kita pun juga banyak loh teman-teman. Meninggalkan satu sunnah gara-gara takut dengan keluarga, takut dengan sahabatnya, takut dengan masyarakatnya. Ada enggak? Dia lebih memilih mengikuti kemungkaran yang dilakukan masyarakatnya. Dia lebih memilih untuk mengikuti apa kata sahabatnya daripada tunduk kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada enggak yang seperti itu? Banyak. Lalu Abu Thalib mengatakan, "Wallahi walaqad alimtu anna dina Muhammadin min khairi adyanil basyariyah." Demi Allah, saya tuh sudah ngerti bahwa agama yang dibawa Muhammad, ya, bahwa aturannya Muhammad, ajarannya Muhammad, sunnahnya Muhammad itu adalah agama terbaik yang pernah diberikan Allah kepada manusia. Laulal malamatu wala hidharu masabbatin. Seandainya bukan karena cacian, seandainya bukan karena celaan, laqabiltu bidzalika samahan mubina. Aku akan menerima ajaran Muhammad itu dengan penuh lapang dada. Tapi karena saya takut dengan masyarakat, saya takut dicela, saya takut digerenengi. Apa sih digerenengi bahasa Indonesianya? Diomongin jelek, digibain. Saya nggak bisa melaksanakan sunnah Nabi ini. Gitu. Nanti gimana dong hubungan saya dengan tetangga? Gimana dong hubungan saya dengan mertua? Gimana hubungan saya dengan sahabat saya kalau saya melakukan sunnah Nabi? Tapi saya ngerti aturan Muhammad ini benar. Aturan Muhammad ini baik. Tapi mohon maaf nuwun sewu, karena saya lebih mengikuti sahabat saya. Karena saya lebih mengikuti omongan tetangga saya, masyarakat saya, mertua saya, orang tua saya, anak dan istri saya. Ajarannya Nabi Muhammad tolong menyingkir terlebih dahulu. Na'udzubillahi min dzalik. Lebih memilih sahabat daripada keimanan,
lebih memilih suku daripada keimanan, lebih memilih teman, anak dan istri daripada keimanan. Seperti itu. Dan itu secara global. Ya. Adapun kasus per kasus ya, orang yang lebih memilih teman, lebih memilih tetangga, lebih memilih anak istri daripada Nabi, daripada ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu nanti prakteknya banyak. Ya. Ada yang sampai mencapai derajat kekufuran, ada yang mencapai derajat kemaksiatan, ada yang mencapai derajat dosa besar, ada yang cuma derajat dosa kecil. Tetapi semuanya mengerucut pada satu titik, yaitu kemaksiatan kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Nah, ternyata Allah Subhanahu Wa Taala mengabarkan bahwa tetangga kita, masyarakat kita, sahabat kita yang kita bela mati-matian tadi itu, nanti di hari akhirat itu akan menjadi musuh. Jadi kita lebih mencintai sahabat dan masyarakat di dunia ini yang itu tidak lama. Kemudian kita lebih memilih untuk memusuhi mereka di akhirat dengan permusuhan yang kekal abadi. Kita lebih menukarkan cinta Allah yang itu sangat mulia, kita tukarkan dengan cinta terhadap makhluknya, dan itu kecintaan yang teramat sangat rendah. Hendaknya kita berpikir masalah ini, dan hendaknya kita menyadari bahwa jika kita lebih memilih kecintaan Allah dan Rasulnya, kita mengorbankan ini tetangga, sahabat, ya, anak, istri bahkan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengganti dengan ganti yang lebih baik. Seandainya Uqbah tadi itu lebih memilih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan meninggalkan sahabat karibnya yang bernama Ubay bin Khalaf tadi, kira-kira ini nanti kalau dia lebih memilih Muhammad, Allah ganti nggak sahabat yang lebih baik daripada Ubay bin Khalaf? Allah mesti ganti. Allah mesti ganti dengan yang lebih baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minhu." Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah Ta'ala, apakah itu sahabat, apakah itu anak istri, apakah itu masyarakatnya, apakah itu, maka Allah akan mengganti untuk dia dengan ganti yang lebih baik lagi. Maka sebagai seorang yang memiliki ketauhidan yang baik, ketauhidan yang bagus, hendaknya seorang muslim itu lebih mengutamakan hak Allah dan Rasulnya. Kalau dia merasa berat, ingat-ingat hadis ini. Saya meninggalkan sesuatu, saya meninggalkan komunitas saya karena komunitas ini komunitas tidak baik, ya. Dan saya siap untuk kehilangan sahabat-sahabat saya siap untuk kehilangan tetangga-tetangga saya, ya. Insya Allah nanti Allah akan mengganti dengan yang lebih baik lagi. Seperti itu cara pandang seorang muslim. Jadi visioner dia, bukan hanya melihat apa yang tampak mata di hari ini. Pokoknya realnya kondisi saat ini, kalau saya mengikuti aturan Allah dan Rasulnya, saya akan kehilangan ini. Itu sudah nyata itu. Dan dia hanya fokus ke sini, nggak fokus ke belakang. Padahal di belakang, di sana Allah menjanjikan sesuatu yang lebih baik lagi. Di akhirat Allah menjanjikan sesuatu yang baik lagi. Ya, tetapi ya sebagaimana kebanyakan manusia, mereka itu hanya meyakini apa yang terlihat di hari ini. Yang besok yang dijanjikan itu mereka tidak mau tahu. Yang penting hari ini saya aman, yang penting hari ini saya beres, yang penting hari ini saya berada di titik yang nyaman, ya. Masalah besok saya nggak ada urusan. Padahal kenyamanan hari ini sifatnya sementara, sedangkan bahaya yang menunggu kita di akhirat itu sifatnya teramat sangat lama sekali banget, nemen, ya. Bahkan terkadang tidak berujung. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, itu menjadi pelajaran bagi saya sendiri dan bagi teman-teman sekalian. Ya, di dalam menerapkan sunnah ini memang teramat sangat panas. Panasnya itu bukan ketika kita sedang di pinggir kali gawe wedang,
gelegap-gelegep, mesem guyu, enggak. Panasnya itu akan terasa tatkala kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diposisikan oleh Allah di persimpangan jalan. Lihat, ini jalannya Allah, ini jalannya sahabat, jalannya masyarakat, jalannya keluarga, jalannya anak istri yang menyimpang dari jalan Allah. Nah, dan kita harus memilih ini antara kanan dan kiri. Kita ada di persimpangan jalan. Ketika itulah menggenggam sunnah itu akan terasa panas. Dan banyak orang tidak kuat, tidak mampu menahan panas itu. Ia lebih memilih untuk mengikuti kehendak manusia daripada kehendak Allah dan Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam. Panasnya luar biasa. Sampai setiap hari tidur nggak enak, makan nggak nyenyak. Karena dia tahu, saya tahu ajaran Muhammad ini benar. Tapi gimana ya kalau saya laksanakan sunnah ini? Waduh, gimana ini? Tetangga saya akan bereaksi. Sahabat saya akan mengatakan ente tidak solidaritas. Ente sekarang tidak asyik dan seterusnya. Tidak azik ya kalau pakai istilahnya KJ ya. Sudah tidak solidaritas. Solidaritasmu sebagai anggota dari komunitas ini sudah luntur. Jazakallah khairan. Ini apa? Goro-goro? Masya Allah. Goro-goro. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Terus solusinya bagaimana? Solusinya kalau kita nanti suatu saat bertemu atau berada pada persimpangan jalan tersebut ya. Solusinya itu tidak bisa dilakukan secara spontanitas. Sekarang sih aman-aman aja. Nanti kalau ketemu, nanti dipikir aja kalau sudah ketemu di persimpangan. Enggak. Persiapannya itu harus dimulai dari detik ini. Persiapannya harus dimulai dari sekarang. Dengan cara apa? Menuntut ilmu. Dengan cara apa? Meminta kekokohan. Ya. Keistiqomahan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Berdoa. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, ya palingkanlah hatiku ya untuk senantiasa taat kepadamu dan kokohkanlah hatiku untuk senantiasa berada di atas agamamu. Kalau kita selama ini nggak pernah berdoa, hari ini harus mulai berdoa ini. Yang keempat, berteman dengan orang-orang yang soleh. Gitu. Yang kelima, kita harus mulai belajar menolak keinginan sahabat, ya tetangga, orang tua, anak istri jika mengandung unsur kemaksiatan meskipun kecil. Ya. Meskipun itu dosa kecil. Kalau permintaan yang berupa dosa kecil aja kita nggak bisa menolak, apalagi jika permintaan itu besar. Itu misalnya sahabat kita itu ngajak untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, tetapi itu masuknya kategori dosa kecil. Apa contohnya di dosa kecil? Menjahili temannya misalnya. Ya. Apa? Sini. Itu ngeprank ya. Teman kita itu kayak mangan itu. Kamu pasang tali rapiah di atas ekornya itu. Oh enggak saya. Kalau kamu enggak mau kita enggak temenan loh. Ya, udah diancam begitu udah mulai goyah. Wah gimana ini? Kalau saya enggak melakukan itu saya kehilangan teman. Nah, kita harus mulai berani menarik garis tegas. Lah kalau yang kecil-kecil aja kita enggak mau bisa menolak, apalagi yang gede-gede. Lebih tidak bisa lagi. Itu. Ketika antum misalnya bekerja di sebuah lembaga riba, padahal antum bekerja di situ dengan seorang sahabat karib. Ini sahabat karib ini sedulur Sinorawedi, seperti saudara kandungnya. Sekolahnya TK, SD, SMP sampai kuliah bersama. Ya. Hobi mapala juga. Mahasiswa apa itu? Pecinta alam juga bersama-sama. Kakeknya bersama-sama. Hubungan keluarganya sudah sangat baik, lalu bekerja di instansi riba yang sama. Yang satu ini, gimana nih saya pengen resign. Jangan resign. Kenapa ente resign? Karena saya ngaji riba nggak boleh. Wah kalau ente resign berarti kita udah nggak saudara lagi loh. Lalu mulai goyah. Gitu. Jadi harus ada upaya dari sekarang berusaha untuk menolak setiap ajakan yang berbau kemaksiatan meskipun itu kecil. Kono kok ke udut sama
bapaknya misalnya, "Le, nggih Pak, Bapak tukono udut ya Le." Waduh, piye iki? Nek ra tak tukokke piye, nek tak tukokke piye? Dulu dulu itu waktu bapak saya merokok itu, pernah saya diminta bapak saya itu untuk beli rokok. "Le, Bapak tukokno udut." Itu saya hanya diem. Semaur piye enggak piye, saya hanya diem. Bapak tukokno udut sampai 2 kali, saya diem. Habis itu bapak saya ya diem. Saya nggak tahu apa yang ada di pikiran beliau. Ya. Tapi setelah itu saya punya duit, tak tukokke susu Mas. Saya belikan susu kaleng itu loh. Tak gaweke susu. Enggak Pak, benterane dia minum susu. Kalau susu nentek tak tukokke susu. Akhirnya ibu saya tuh ngomong sama bapak saya, "Kowe iki mudeng apa orang?" Tapi bapak saya waktu itu nggak tahu kalau saya mendengar ucapan itu. Saya dari jauh, tapi saya dengar. "Kowe iki mudeng apa ora?" "Lah mudeng apa?" "Wah, nek anakmu kon nukokke rokok wegah terus kowe anggeranu ditukokke susu ki mudeng apa ora?" "Lah ngopo?" "Kuwi tandane kowe kongkon leren udut, nek kowe ngerti, mbangane nggo tuku udut, nggo tuku susu ngono." Itu ibu saya ngomong sama bapak saya. Dan alhamdulillah lambat laun mulai berhenti mengurangi, akhirnya berhenti total sekarang. Seperti itu. Ya. Kalau disuruh bapak, "Le, Bapak tukono nomor, tukono togel. Engko nek menang nggo jajan bareng." Gitu. Kira-kira gimana? Waduh, gimana ini bapak nyuruh saya beli togel untuk judi. Padahal saya tahu togel itu maksiat. Wah, tapi gimana ini? Wah, saya galau ini. Galau itu apa? Galau yang manuk mabur itu. Gontai Mas. Gontai dia. Rongeh, goreh, resah dan gelisah. Saya harus ngikut bapak, akukah mengikuti Allah dan Rasulnya. Dalam kondisi-kondisi ini hatta banyak ikhwan ngaji itu dia rongeh. Bener nggak? Iya. Apalagi nuwun sewu, orang yang baru dikenalnya, yang dia akan menjadi anggota keluarganya, wah ini repot ini. Calon istri minta misalnya, "Mas, pokoknya saya mau menerima tapi kita harus prewed." Waduh, apa prewed itu? Prewed apa Mas? Sebelum menikah kenapa? Nah, kalau sekedar foto-foto sih sebenarnya nggak masalah ya. Yang jadi masalah itu antum belum halal sama dia, kok prewet-prewetan itu loh. Ya di mban ngene iki wae ning pinggir kali opak. Terus diundang tukang foto ya ta. Tukang fotone Mas Eko. Waduh, "Mas, aku dikongkon prewet karo calonku ya, Mas. INU kan pren ya ta. Ente harus moto." "Wah, aku nek konangan Ustad, ya aja ngomong Ustad. Iki aku nek ora diprewet iki aku gagal lho iki aku." Waduh. Kira-kira gimana kira-kira? Ini si ikhwan ini diuji, temennya yang perannya ini juga diuji ini. Berat loh ini. Saya kalau nggak prewet ini nggak jadi loh. Waduh. Akhirnya ya wis, prewetnya itu kan paling cuma 5 menit, tapi kalau rumah tangganya kan panjang. Kita kan harus visioner loh. Ini subhat ini subhat setan loh ini. Akhirnya prewet lah dia. Ya, padahal sudah ngaji prewet. Istrinya dikasih busana seperti Cinderella putri bersepatu kaca. Kata Mas Wempi sepatunya lodong gitu. Sepatu kaca. Sepatu kaca kan raneng ya. Akhirnya nganggo lodong. Biar kayak Cinderella Mas. Terus bajunya itu ekornya 5 meter. Kan Cinderella kan? Ekor 9 ya. Hah? Jadi pakai gaun yang putih, yang bahan gaunnya itu seperti jaring ikan itu loh. Terus iya, apa? You can see kata orang era tahun 90-an. Baju you can see, naudzubillah. Ekornya 5 meter. Wow, lalu ikhwan ini yang mau menikah ini disuruh ngemban begini. Ngemban, tukang fotonya jalan-jalan agak mundur dia. Neng kali kepleset nyemplung. Naudzubillah min dzalik. Yang seperti Iru, apa namanya? Itu kok Iru. Repotnya luar biasa, menyimpang dari ajaran syariat Islam itu tetap dilakoni. Kenapa? Yaitu karena kekuatan tadi itu.
kekuatan sahabat, kekuatan cinta, ya kekuatan tetangga, anak dan istri yang telah menarik kita dari jalan Allah dan Rasulnya. Al-akhillau, ya orang-orang yang mencintai yauma idzin pada hari itu, aduun, menjadi musuh. Orang yang kita bela mati-matian ini kelak akan jadi musuh kita di akhirat dengan permusuhan yang kekal abadi. Ilal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi mulai dari sekarang ini kita harus ada upaya untuk menghadapi masa-masa yang akan datang itu, ujian itu. Caranya bagaimana? Bertemanlah dengan sesama ahli sunnah. Ya. Karena kalau kita berteman dengan teman ngaji, satu saat kita berada pada posisi sulit itu, teman kita itu akan menguati kita. Jangan, ente harus bertakwa kepada Allah Ta'ala. Masa ya lupa, ya masa-masa kita daurah, masa-masa kita ngaji, itu tidak boleh, itu haram itu. Tapi kalau kita berteman dengan orang fasik, wah malah justru seperti siapa tadi? Ubay bin Khalaf. Saya dan kamu nggak putus pertemanan, ya, nggak boleh ketemu sampai kamu meludahi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Naudzubillah min dzalik. Maka as-sahib sahib. Seorang sahabat itu dia cenderung menarik. Kalau sahabatnya jelek, yang menarik kepada kejelekan. Sahabatnya baik akan menarik kepada kebaikan. Seperti itu. Yakinlah kelak di akhirat tidak ada manusia yang menyesal karena dia lebih mengedepankan jalan ketakwaan dan jalan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari situ kita bisa mengetahui benarnya ucapan para ulama kathir, di antaranya Imam Ahmad Ibnu Sinan Al-Qattan, al-muttabi'u li sunnati kal qabidi alal jamr. Seorang yang berpegang teguh terhadap sunnah itu seperti memegang bara api. Bukan sekedar memegang teh panas loh. Bara api. Ya, mawa, mongah-mongah. Triple M. Mawa, mongah, mongah. Wa huwal yauma indi afdhalu min darbis sayf min darbis suyuf fi sabilillah. Tetapi bagi orang yang kuat memegang bara api, itu lebih utama daripada orang yang menyabetkan pedang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk saya, menjadi motivasi untuk saya dan juga teman-teman sekalian untuk lebih, ya, kuat lagi di dalam berpegang terhadap ajaran syariat agama Islam. Mohon maaf jika ada salah kata, hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melanggengkan persahabatan kita ini tidak hanya di dunia tetapi juga sampai di akhirat. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judulnya Pasek Duluran Selawase. Ora Zelawase. Paze duluran. Zelawase. Goro-goro. Teh goro-goro. Ini masih saya seruput tak dari tadi ya.